Bacaan surat setelah Al-Fatihah. 1. Dianjurkan untuk membaca surat apapun setelah membaca Al-Fatihah. 2. Ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW ketika beliau mengajari orang yang sholatnya salah. Beliau mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Yang artinya, jika kamu mau sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah bagian Al-Quran yang mudah bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Terkadang Nabi SAW membaca surat yang panjang dan terkadang surat yang pendek, tergantung dari kondisi makmum. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inni la'akumu fis shalah, uridu an utawwila fiha, fa asma'u buka as-sabi, fa atajawwazu fi salati, karahiyata an asyukka ala ummihi." Yang artinya, saya pernah mengimami sholat dan saya ingin memperlama bacaannya. Lalu saya mendengar tangisan bayi dan saya pun memperingan sholatku. Saya tidak ingin memberatkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. 4. Umumnya Nabi SAW membaca satu surat utuh dalam satu rakaat, seperti yang diceritakan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitabi wa suratin surah, yakni yaqra'u suratan fi kulli rak'ah. Yang artinya, ketika salat zuhur dan asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca Al-Fatihah dan satu surat. Maksudnya, beliau membaca satu surat dalam satu rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Likulli suratin hadduha minar ruku'i was sujud." Yang artinya, setiap surat itu memiliki hak satu ruku' dan sujud. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. 5. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang surat yang dibaca di rakaat pertama, diulang di rakaat kedua. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. 6. Terkadang beliau juga membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Ini juga pernah dilakukan oleh Imam Masjid Quba. Beliau selalu mengawali bacaan surat dengan membaca surat Al-Ikhlas, kemudian disambung dengan surat lainnya yang lebih panjang. Sikap Imam Masjid Quba ini direstui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Turmudi. 7. Jika membaca surat dimulai dari awal surat, maka dianjurkan membaca basmalah. Dan jika yang dibaca adalah penggalan tengah surat, maka tidak perlu membaca basmalah. 8. Nabi SAW sering membaca surat Al-Mufassal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Surat Al-Mufassal adalah kumpulan beberapa surat pendek dalam Al-Quran. Dimulai sejak surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Disebut Al-Mufassal yang artinya terputus-putus, karena surat-surat ini ayatnya pendek-pendek. 10. Umumnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Di antara surat yang sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat wajib dan sunnah. A. Ketika sholat sunnah qobliyah subuh. Di rakaat pertama, beliau membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. B. Ketika subuh hari Jumat, di rakaat pertama beliau membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Ketika salat Jumat, di rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasiyah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. D. Ketika witir 3 rakaat, beliau membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, Al-Kafirun di rakaat kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. 12. Boleh tidak membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Sebagaimana pemuda yang ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bacaan sholatnya. Pemuda ini menjawab, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, dan seterusnya. Sikap ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. 13. Untuk sholat tahajud,
seseorang bisa membaca surat sepanjang apapun yang dia inginkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu rakaat sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim dan At-Tahawi. Kesalahan seputar bacaan sholat. 1. Membaca surat tertentu pada sholat tertentu dengan keyakinan bahwa itu sesuai sunnah padahal tidak ada dalilnya. Misalnya, mengkhususkan surat Ar-Rahman pada saat sholat subuh. 2. Hanya membaca surat yang terlalu pendek dalam setiap sholat atau ayat tertentu saja sehingga membuat makmum bosan. Karena itu, imam dituntut untuk memiliki banyak hafalan agar bisa membaca surat yang lebih panjang. Demikian, semoga bermanfaat.